para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar wa Utsman Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sayyidina Jilani Muhammad Imam Syafi'i Nabi Malik Hambali Nabi Rafi Jamil Fuqaha hadisin wal Qur'an wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Baqi Qaddam Muhammad wali wa suri apur ajmain Sumaila rawahi walidina ma'atina wa jadadina masyayina wa jamil muslimina muslimatan Allah ya gafiru lahum wa yarhamu ya'ni darajatim bil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bi ulum fid dharain amin qala Bismillahirrahmanirrahim. Terusin kitab ini dulu ya, nanti baru pindah tuh kitab itu gitu, yang lawan dulu ya. Ini kita ambil di akhir kitab aja di akhirnya buat ini, karena itu nih bab jinayat ya, kayaknya kita nggak ada urusan kita ya, urusan pemerintah. Bab jinayat kita masuk ke halaman 393 ada babur ridah. Ini yang penting buat kita nih ya, baru ridah murtad gitu ya, insyaallah nanti bisa ini baru kita tukar itu kitab yang ini tuh ya dulu ya gitu ya. Halaman ya 393 ya, sama gak kalau sama ya, 39 babur ridah ya gitu, murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hukmir riddati. Yajibu ala kulli muslimin ayyahfaza islamuhu wa yasunahu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa qad kasura fi hadzal zamani at-tasahulu fil kalami hatta innahu yukhriju ya, hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum anil islami wala yarawna zalika zanban fadlan au an kaunihi kufran wariddatu wal iyazu billah minha tuhbitul amal in ittasalat bil mauti wa ka'annal murtadda lam ya'mal syai'an minal khairi wa illa habita sawabu amalihi wa adalahul amalu mujarradan anis sawabi wa faidatu audihi kadzalik annahu la yalzamuhu qada'uhu wa la yutalibu bihi fil akhirati wa hiya iyazan billahi minha. Ya, kita baca bab ridah nih ya, buat murtad ya. Jadi ini kayaknya ya penting nih ya gitu, kita mengetahui ya sesuatu apa yang bakal jadi mengeluarkan kita dari agama Islam nih gitu ya. Nah, di sini dikatakan faslun fi hukmi ridah ya. Ini pasal menjelaskan tentang hukum ya kemurtadan nih. Nah, yajibu ala kulli muslimin, wajib ya setiap muslim ayah faza islamuhu ya, menjaga Islamnya tuh ya gitu ya. Jadi setiap muslim ayah faza islamahu ya, menjaga Islamnya. Artinya setiap orang muslim keislaman kita harus kita jaga ya, jangan sampai rusak kita. Amma yufsiduhu wa yasunahu, dan juga memeliharanya ya, jaga dan pelihara
ya amma yufsiduhu wa yubtiluhu, dari sesuatu yang merusak tuh Islamnya dan juga yang membatalkan Islamnya. Wa yaqta'uhu, dan juga ya memutuskan, ya udah jadi enggak orang Islam lagi gitu ya kalau murtad tuh. Wa qad kasura fi hadzal zaman at-tasahulu fil kalam. Sungguhnya banyak ya zaman kita sekarang, ini kata pengarang nih ya si Amin Kurdi ya bilang ya zaman kita sekarang banyak ya udah itu menganggap ringan, menganggap remeh. Tasahul tuh nganggap gampang aja. Ya, nganggap nih zaman kita sekarang itu banyak orang yang menganggap ringan fil kalami, di dalam omongan-omongan pembicaraan. Hatta innahu yakhruju an min ba'dihim alfazun, sehingga keluar dari ya sebagian mereka nih manusia gitu ya alfazun, yaitu ucapan-ucapan, lafaz-lafaz tukhrijuhum anil islami, yang kata-kata itu, lafaz-lafaz itu mengeluarkan mereka dari Islam. Artinya tuh zaman kita sekarang nih kayak Syekh Amin Kurdi bilang ya banyak orang yang udah menganggap remeh, menganggap ringan, nggak ngapa-ngapa ya omongan yang keluar tuh ya gitu dari ucapan kita itu ya, padahal ucapan itu udah dapat ya mengeluarkan mereka dari agama Islam. Dia ngomong aja gitu ya. Oh ya, banyak kan udah gitu ngomong, ntar ya contohnya banyak itu. Wala yarawna zalika ya zanban, mereka enggak menganggap tuh ucapan-ucapan gitu dosa. Ya dianggap apa-apa udah ngomong gitu kan, dosa tuh. Nah, fadlan an kaunihi kufran, lebih-lebih menganggapnya kufur. Agak dah. Ya, ngomong gitu. Ya, gitu kan. Tuh ya, ini banyak nih omongan-omongan, ucapan-ucapan ya yang padahal tuh udah bawa ke kufuran, tapi nggak dianggap ya, dianggap ngomong gitu masuk begini aja kufur. Ya, kan gitu. Ya, kemarin kan ada tuh di TV yang waktu lagi Natal kan ada tuh Pak Gus apa bilang, masa orang ngucapin Natal aja jadi kufur. Gitu. Dia bilang gitu. Dia nggak tahu tuh arti Natal apaan kan gitu. Dia bilang Natal masuk gitu ucapin selamat Natal jadi kufur katanya. Ya, gitu. Ya. Nah padahal kan kata-kata Natal itu dari bahasa Yunani gitu. Itu dasarnya kan Natal itu bahasa Yunani. Artinya bahasa Yunani itu ya kata-kata Natal itu hari kelahiran anak Tuhan, kelahiran Yesus gitu. Nah ke Yesus itu bahasa Yunani lagi anak Tuhan. Nah kalau kita bilang selamat Natal, artinya selamat kelahiran anak. Ya, ngomong begitu. Jadi murtad ya. Ya, ntar ada ucapan kaul nih. Ya murtad ini kan ada akidah, ya, ada ucapan, ada perbuatan. Gitu. Ya. Nih ben kita sekarang gitu, ya. Nganggap nggak apa-apa tuh ngomong begitu. Tuh, ya. Nah inilah ya. Tuh ya. Yurijuhum tuh zalika tuh. Wala yarawna zalika zanban, mereka tuh nggak menganggap tuh ucapan itu adalah dosa badlan min kaunihi kufran, lebih-lebih menganggap kufur gitu ya. Waridatu wal iyazu billah, murtad tuh ya, berlindunglah kita kepada Allah minha, diantaranya tuh murtad itu tuh betul amala ini tasolat bil mauti, itu habis amal kita tuh batal, amal kerjaan kebaikan kita habis tuh ya kalau nyambung dengan kematian. Artinya kalau kita mati dalam keadaan murtad tuh amal kebaikan kita nggak ada, habis gitu ya. Itu yang namanya murtad katanya. Wakaan nal murtada lam yakmal sayan, jadi seakan-akan orang yang murtad itu nggak beramal sedikit pun ya, habis nggak gitu ya minal khairi, dari kebaikan. Nah kalau nggak berhubungan dengan kematian, wa illa gitu, wa illam ya tuh, wa illam tasolat tuh bil mauti, kalau nggak berhubungan dengan mati, kubito atau ya kubito sawabu amalihi, yaitu habis amal ibadahnya. Nah wa ada lahul amal mujarradan anis sawab, ya maka kembalilah amal itu kosong daripada pahala ya kalau nggak ada ikut kematian. Jadi orangnya hidup di murtad, berarti dia nggak ada ya yang dikerjain tuh amal ibadahnya itu kosong. Iya nol lagi. Nggak dari nol, maksudnya dari nol nih sampai
Ya tua. Nah, iya sampai kapan murtad gitu tuh? Iya. Iya di murtad kapan? Nah udah itu gitu habis tuh yang udah dikerjain kemarin-kemarin. Iya. Jadi kosong. Nah tuh ya. Nah, ya habis kan deh. Nah kalau dia langsung dimati ya berarti dia nggak punya amal kebaikan. Tuh ya. Mati dalam kubur konsep. Nah mati kubur, ya termasuk kubur dia. Orang murtad kan orang kafir. Kalau orang ngomong kayak gitu ya, kata nakal, ngata, berbeda aja kan gitu. Nah kalau dia mengucapkan dalam konteks kalimat itu, berarti Kubur dia. dia belum tobat, belum menyadari itu amalnya nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Karena dia masih dalam keadaan kafir. Gitu. Hanya kan ya kalau yang antara Imam Ahmad sama Imam Ahmad Imam Syafi'i ya dalam pengertian nih ya man taraka sholata amdan faqad kafara ziharon. Kan ada hadis Nabi, siapa orang yang ninggalin sholat dalam keadaan dalam ya man taraka sholat amdan ditinggalkan sholat sengaja faqad kafara ziharon. Nabi kata sungguhnya dia benar-benar zahir orang kafir kan. Kafir gitu. Hanya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kalau orang itu tinggal sholat berarti dia orang kafir. Gitu. Ya. Nah, kalau Imam Syafi'i itu kafirnya di sini bukannya kafir imani. Ya dianggap tuh kafirnya kafir nikmati gitu, kafir nikmat. Gitu. Cukup dia dengan istighfar aja. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hambal ya enggak. Dia mesti syahadat lagi. Ya. Islam lagi berarti. Iya, balik lagi di semula. Gitu ya gitu ya hanya tuh ya hadis itu kan man taraka salah amdan faqad kafara ziharon. Nabi kata siapa yang ninggal gitu hanya bagi Imam Ahmad bin Hambal itu ya benar-benar dia jadi orang kafir gitu. Nah kalau di mau ini balik lagi syahadat lagi gitu. Nah dia mau di sholat di ngapa di bulan syahadat nggak jadi nggak ada pahalanya karena di bulan Islam kan syaratnya ini kan Islam. Ya, syaratnya dia sah sholatnya, wudhunya apa semua Islam. Nah, kadang dia belum Islam, nggak jadi. Ya. Nah, artinya ya begitu kan wa illa habita sawabu amalihi wa adalahul amalu mujarradan anis sawabdu ya. Wa faidatu audihi faedah kembalinya tuh ya kadzalik ya penyambungan itu annahu la yalzamuhu qada'uhu wa la yutalibu bihi fil akhirah. Faedahnya tuh kembalinya tuh nanti kalau dikembali itu katanya enggak di sini enggak dituntut kelazimannya dia tuh untuk dikodoknya dan juga enggak dituntut di akhirat. Kalau dia kembali kepada Islam ya jadi kalau umpama dikembali Islam nih di murtad ya kembali ke Islam kan dimati tuh kan enggak ada amalnya. Ya teman tuntutan untuk kembali. Nah berarti dia kan enggak ada kewajiban untuk kodok. Ya kalau dimati nih ya dikembali dia mati. Nah pahalanya kan nggak ada masih kosong kan. Nah itu nah jadi nggak dituntut tuh di akhirat gitu ya. Kenapa kamu nggak kodokin tuh nggak gitu enggak ya gitu karena dia udah keburu mati kan gitu ya. Tuh ya bil akhirat tuh gitu ya. Wahia itu murtad iyazan billahi yaitu berlindunglah kita kepada Allah gitu. Minha di antaranya nih murtadan itu ya qad mukallafin muhtarin li islamin walau imra'atan biniyati kufrin ya yang dikatakan itu murtad nih yaitu memutuskan seorang mukallaf muhtar kemauan dia sendiri artinya bukan paksaan li islamin ya pada agama Islam walau imra'atan sekalipun dia orang perempuan dengan apa tuh memutuskannya biniyatil kufrin ya gitu biniyatin ya biniyati kufrin dengan niat kekafiran hanya kalau yang namanya murtad tuh niat kafiran niat aja ya kita niatnya nih besok sekarang udah jadi nggak pakai nungguin besok itu oh ya ya iya niat itu sama juga kita lagi sholat kalau kita sholat kan kita sholatnya Allahu Akbar ya gitu tok-tokan tamu berhenti aja udah batal nggak pakai entar udah itu ya udah terlintas tuh di hati kita tuh untuk memutuskan tuh Islam mau keluar dari Islam itu udah keluar gitu ya nah ya digunain au fi'li kufrin
Gitu. Itu kan ucapan tuh, ya gitu ya. Di itu ucap apa? Gitu ya, akidah tuh ya. Mukallafin tuh muktarin al-Islam tuh ya, itu akidah. Nah, ya au fi'li kufrin atau dibuat suatu perbuatan yang mengkafirkan. Gitu ya. Au kaulin mukafarin ya, gitu atau perkataan yang mengkufurkan. Ya, menjadi kafir tuh. Sawaun qalahu istihzaan. Ya, sama saja dia ngomongnya tuh, omongan secara istihza, ya, gitu ya sekarang apa tuh menghina, mengecilkan, ya menghina. Awe tikodan atau dengan keyakinan, ya, al inadan atau menentang, melawan. Walau min sakrana mu'tadin, sekalipun ucapan itu keluar dari orang yang mabok yang sengaja, tetap dia masuk kafir murtad gitu ya. Nah itu ucapan tuh ya gitu seperti itu. Jadi bisa juga dari akidah ya. Nah bisa jadi perkataan atau perbuatan. Nah watan qasimur riddatu ila salasati aksamin, terbagi nih ya. Ya, murtad ini terbagi kepada 3 bagian. Kullu qasmin yatasa'abu su'aban kasiratan. Setiap cabang itu mempunyai cabang-cabang yang banyak. Ya, jadi satu cabang nanti cabangnya tambah lagi banyak. Mana? Al-awwalu al-i'tiqadat. Pertama nih, ya kekufuran itu terjadi pada akidah, keyakinan. Seperti kasakki itu. Ragu. Ya. Fi wujudillahi ta'ala, dia ragu tentang adanya Allah. Ya, emang Allah ada apa? Ya, keyakinan. Ya, itu ragu. Nah, itu udah bawa kufur tuh ya. Kita ya wujudillah ta'ala. Wa ka'an sakka fi sayyidina Muhammad. Ya, dan juga dia ragu ya kepada Nabi Muhammad nih, hal huwa rasulun aula. Nabi Muhammad itu rasul atau bukan? Ya, kita ragu tuh, Nabi Muhammad itu di rasul atau bukan? Murtad gitu. Ya, ini keyakinan. Ya, jadi kita harus yakin kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan, kita bersaksi, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, kadang kita ragu, benar emang apa benar apa enggak? Ya. Hanya kalau Nabi Muhammad dicelak-celak, dia kan berarti nggak percaya. Ya, Muhammad dicelak-celak, dikatain apa? Ya. Ya. Tuh, ya, ini akidah gitu. Ya, ini zaman kita sekarang, ya banyak tuh omongan-omongan begitu, lihat itu ya, istihza tuh, ya. Au fil Qur'an itu. Atau pada Al-Quran ya gitu ya, dia ragu tuh Al-Quran itu ya, hal huwa min indillah au min indi sayyidina Muhammad ya gitu. Ini di Quran dia ragu apakah Quran itu dari Allah ya, dari sisi Allah atau dari Nabi Muhammad. Ini yang di Zaitun kan, iya ya, yang ramai ya. Tadi itu kan kata Quran itu kan omongan Nabi Muhammad, ya bukannya wahyu. Ini gimana? Itu di berita tadi dengar kan gitu. Nah, ya lagi sedang ininya kan, lagi gituin tuh ada beberapa macam tuh, ya MUI apa Jawa Barat, ya lagi giniin, ya gitu kan, ya banyak, ya ini nggak boleh, ya pergi haji nggak perlu ke sono, di sini cukup. Iya. Hah? Iya. Nah itu nggak perlu sono, sini aja gitu. Iya. Ya Allah Akbar lah ya gitu. Ya. Ya. Ya, hati-hati dah. Ya. Ini akidah. Ya orang kalau akidahnya kagak beres ya di sono gimana dia? Ini kalau amal masih ada mendingan. Ya, kalau amal ya kerjaan kita masih kurang rapi apa, masih ada harapan selamat. Tapi kalau akidah ya, nah iyalah akidah ya kan, yang penting kan keimanan
Nah Allah nggak bakal ini habis. Itu kalau kerjaan, kalau amal tuh masih ada ya. Tadi hilafi atau kurang sempurna apa itu nggak jadi itu Anda ya. Itu. Nah tapi kalau akidah ini. Ya. Ya. Kalau yang atas tadi itu ada hilaf yang la yalzamu qada'u. Iya, gitu. Itu kan di sini ada hilaf nggak ada ini sebagian kan ada kalau bilang ya orang yang murtad tuh kembali ya kalau dikembali itu kan ada bilang sebagian nggak wajib kodok. Jadi sebagian lagi wajib kodok gitu ya sebagian ulama tuh ya udah kalau udah balik lagi berarti kerjain lagi dari awal lagi udah kerjaan yang berikutnya dah itu yang udah berarti mau udah habis gitu kosong dah berarti lu juga sama juga orang kayak baru masuk Islam kan udah kan kosong nggak ada mulain lagi di semula nah gitu nah kalau ya, bagian ulama nih untuk menekan supaya jangan orang jadi pada murtad nah kan supaya gantiin itu ya itu yang membabi tasdid ya jadi mau menekan ya gitu jadi kalau dia apa tuh ya di murtad nih berapa nih setahun nah sembayang kodoin nah iya setahun kali 5 berapa bayang hanya kalau yang sebagian tuh ulama tuh yang pentasdid begitu yang menekan nah itu kan ya selama tuh orang itu tuh murtad dikembali waktu yang kosong itu nggak boleh dipakai buat yang santai-santai ya paling namanya dipakai waktu yang wajib umpama di usaha baik udah dapat duit waktu apa cukup buat makan hari itu udah nggak boleh yang lain lagi tetap kerjain tuh kodoknya gitu ya itu yang neken gitu ya nah gitu ya kayaknya nggak boleh itu ya nggak boleh main-main gitu nah itu ya jadi ragu dia pada Al-Qur'an nih sabtu lagu fil Qur'an hal huwa min indillah au min indi sayyidina Muhammadin tuh ya itu Qur'an itu diragu ya murtad tuh kafir ya itu ya jadi Quran kita yakin bahwa itu adalah wahyu yang Allah turunin gitu ya yaumil akhiri atau diragu ya pada hari akhirat emang ada hari akhirat ya gitu ya nah kalau nggak ada hari akhirat itu ngapain capek-capek ya beramal sini ya kita kalau nggak ada hari akhirat tuh kan hari jaza hari balasan nah kalau nggak ada hari akhirat nggak dibalas nih ngapain kita capek-capek sini ya kita sembahyang kita puasa ya ini kan udah santai aja ya hanya setiap ya agama-agama yang itu kan ada yakin ada hari kiamat kan itu kayak Kristen kan ada hari kiamat jadi kan dia percaya yang itu ya hari Buddha gitu juga kan gitu nah kalau dikagak ada nih ngapain buat gitu ya dipercaya gitu ya. Nah itu ya awil jannata ya atau dia ragu tuh tentang sorga ada apa enggak ya kufur ya nabi kita al jannatu haq wan naru haqqan gitu ya gitu neraka ada ya sorga ada tuh awis sawa atau juga diragu ada pahalanya ada enggak nah kalau nggak ada kita ragu pahala ngapain nah kita kerja sini kita sholat ngapa cuma ya nggak ada pahala tuh ya nah itu ya awil ikob atau juga seksaan aw nahwa zalika atau sumpama itu mimma huwa majma' alaihi yaitu yang lain-lain itu seperti yaitu suatu akidah suatu keyakinan yang udah ijma' para ulama mengatakannya itu seperti mana kal isra min masjidil haram ila masjidil aqsa ya bin nabi sallallahu alaihi wasallam ya nah itu jadi kalau kita nggak percaya tuh sama ada nabi itu diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kufur ya kenapa Al-Qur'an yang bilang gitu itu Al-Qur'an subhanallazi asra ya kita nggak percaya tuh ya itu ya nggak percaya kufur itu nggak percaya tuh bahwa ya nabi diisrain berarti nggak percaya dengan Al-Qur'an ini ya bin nabi wa mu'jizatul anbiya dan juga enggak percaya dengan mukjizatnya para nabi ya enggak Nabi Muhammad aja nabi-nabi yang lain ya Nabi Musa
ya Nabi Isa, ya Nabi apa tuh sono Beno, apa ya nabi-nabi itu nggak percaya itu ada. Itu semua kan ada diungkap dalam Al-Quran. Ya kalau kita nggak percaya itu ada mujizatnya para nabi, ya berarti kan sama nggak percaya sama Quran. Ya, itu Allah menceritakan kan dalam Al-Quran kan, ya mujizatnya Nabi Musa, ya ada 9 macam, ya mujizatnya Nabi Isa kan gitu. Ya. Oh. Nah, itu ya. Nah, mujizatul anbiya allati tasbutu aidati sabatat bitawaturi, yaitu yang ditetapkan tuh mukjizat itu dengan tawatir. Mutawatir artinya bisa dilihat, disaksikan dengan orang banyak. Awi takoda pakda sifatin min sifatillahil wajibati lahu ijma'an, atau juga dia mengiktikadkan ketiadaan satu sifat dari sifat Allah yang wajib ada pada Allah. Ijma'an itu menurut ijma' ulama. Seperti mana? Kal ilmi, ya sifat Allah tuh Allah bersifat ilmu. Nah sekarang kita nggak percaya. Itu sifat yang diijmakan ulama, semua ulama bahwa Allah itu mempunyai sifat ilmu, mengetahui, ya gitu. Nah kalau Allah nggak punya sifat ilmu, ya bisa kita ngumpet. Dia nggak tahu sih, ngumpet aja. Ya, nah, suruh puasa kita ngumpet, minum aja. Kan Allah nggak tahu. Gitu ya, tuh ya. Nah ya kalimi, ya gitu. Au nasabalahu sifatan yajibu tanzihuhu anha, atau juga menisbahkan, artinya mengatakan untuk kepada Allah ya satu sifat yang wajib Allah itu enggak punya sifat seperti itu. Ya tanzih tuh, tanzih bersih. Allah bersih daripada sifat itu, anha dari sifat itu ijma'an menurut ijma' ulama. Kal jismiyah, seperti Allah berjisim. Ya, kita katakan tuh Allah ya berjisim kayaknya berbadan bagi kita. Iya. Jadi kalau Allah kita bilang tuh sama mau kita ya berarti kan Hebat banget. nah, gitu. Ya. Nah itu kalau Allah bilang tuh Allah punya tangan gitu, ya kan itu yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan kamu. Nah itu hanya jangan apa gitu. Hanya di situ kalau ya ulama salaf ya mengartikan yadullah tuh tangan Allah, emang Allah punya tangan, tapi jangan kita tasabuhkan kayak tangan kita gini, musyrik itu ya. Kalau kita kan Allah punya tangan. Nah jangan kita tasabuhkan samain dengan tangan kita begini. Kalau tangan kita kan terdiri dari apa nih? Dari kulit, daging itu kan gitu. Nah Allah nggak begitu. Nah Allah laisa kamis lihi gitu kan. Allah nggak sama. Kalau emang tuh Allah bilang punya tangan, ya Allah punya tangan gitu. Tapi jangan kita bayangin, kita yakini bahwa tangan Allah kayak tangan kita begini. Ada kulit, ada udara, ada begitu murakab tuh. Ya, tarkib tuh gitu. Itu kalau salafus saleh. Nah, kalau ulama khalaf nih belakang ulama yang khalaf itu ditakwil. Mentakwil. Jadi yadun itu ditakwil artinya pertolongan. Jadi yadullah fauqa aydihim. Ini pertolongan Allah ada pada pertolongan kamu. Gitu kan? Jadi kalau kamu tuh ya, nah gitu. Ya sebenarnya kan ada hadis Nabi kata tuh madamal abdu fi auni hihi. Wallahu fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhihi. Allah menolong hambanya ya, nah gitu kan, selagi hambanya itu nolong darinya. Itu tuh kalau ulama kholaf ya, ulama kholaf itu pakai takwil gitu ya. Jadi yang dikatakan tangan itu adalah pertolongan. Nah ya gitu ya. Nah, gitu kan. Allah di Quran kan ada punya mata. Ada juga Allah innallah hastawa alal aras. Allah tuh ya duduk di atas aras. Jangan kita bayangin duduk kayak kita gini, itu lagi. Ya. Itu ya. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Nah, ini jangan apa tuh mensifatin suatu sifat ya yang enggak cocok bagi Allah tuh. Ayo tanzihuhu tuh, yang Allah itu wajib bersih dari sifat itu. Hanya kan kita sering ucapin kan Allah itu enggak adil. Itu sifat apaan tuh? Nah, sifat yang enggak boleh ada sama Allah kan.
Ya, yang katakan kita akidah kita munazzahun an kulli naqsin. Kan gitu. Ya, gitu muttasifun bil kamal, ya munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Itu akidah yang 53 kan? Itu, ya. Yang 50 ya. Nah, tambahin 3 tuh. Kan gitu. Yang apa? Yang 50 kan yang itu tuh, ya, yang sifat Allah. Ya, 20 yang wajib, mustahil yang wajib, mustahil 20, yang jaiz 141, ditambah sifat apa tuh sifat nabi, ya, yang wajib 4, mustahil 4, jaiz 1 9, 41 tambah 9 50 kan. Nah, ditambahin lagi tuh sifat Allah gitu, ya, la taksira tuh. La taksira minal kainat bitub'ihi wa la taksira minal kainat biquwwatihi, ya, munazzahun an kulli naqsin, ya, mama khatara bil bal. Ada juga sunu muttasifun bil kamal wa munazzahun an kulli naqsin. Allah kita harus yakin bahwa Allah itu muttasifun bil kamal. Itu Allah bersifat sifat yang sempurna. Ya, gitu. Jadi munazzahun an kulli naqsin. Allah bersih daripada sifat yang kekurangan. Ya, kalau kita bilang Allah enggak adil, ya berarti kan sifat kurang, enggak adil. Enggak adil kan zalim. Ya. Gitu. Atau juga kita bilang Allah nggak dengar apa? Iya, kan kita karena udah sering berdoa, minta, kalau nggak dengar apa doa gue. Nah iya, kalau kita bilang Allah nggak dengar berarti kan Allah kan mustahil sifatnya budak. Iya, masih kita bilang gitu. Iya. Nah iya itu kan kalau kita bilang saja kebenaran terserah di atas berarti Allah ngambil tempat kan, punya tempat. Itu kayak gitu. Iya. Tuh ya nggak boleh sifat gini gitu. Tuh Allah lihat tuh ya. Nah ya awat hati-hati ngomong gitu. Ini kan dari apa tuh nih itikadnya. Nah tuh ya. Lanjihan tuh anijma kal jismianiyah. Wi ani takada anallaha ta'ala jismun kal ajsami. Ya, jangan diyakini bahwa Allah itu ya berjisim seperti jisim-jisim kita nih. Ya, gitu. Dia nggak boleh musyrik gitu ya, berarti kafir. Au halala muharraman bil ijma'i makluman minad dini bid darurati, atau dia menghalalkan yang diharamin dengan ijma' ulama, ya, makluman minad dini bid darurati, yang udah diketahui dalam agama secara terang. Darurat ini ya kalau jelas. Ya, dia menghalalin seperti apa? Kazina tuh. Ya, dihalalin zina boleh nggak ngapa kan gitu. Hah? Iya, boleh. Ya gitu. Mengharapin aja nggak boleh. Coba Allah halalin gitu. Itu termasuk udah. Iya, gitu. Ini kan Allah haramin. Wala taqrabul zina. Kita kata coba Allah halalin. Ini. Jadi mengharap-harap tuh yang Allah haramin tuh, itu termasuk dalam murtad. Udah ya. Tuh ya menghalalin tuh. Ya, yang udah jadi ijma' ulah zina, wal liwat, ya, liwat homo, ya, ini, wal qatlu, ya, wal qatli, ya, membunuh, ya, itu. Atau kebalikannya, au harrama muharraman bil ijma', atau mengharamkan yang telah diharamkan dengan ijma', makluman minad dini itu udah ya tadi ya. Au harrama halalan tuh ya. Tadi au halala ya, halala muharraman. Kalau ini ya bahwa balikannya au harrama halalan, atau mengharamkan yang dihalalkan. Ya, Allah menghalalin. Sekarang gitu bilang enggak boleh, haram. Gitu ya. Ngedalik ya. Nah, seperti itu juga ya di atas tuh. Mana kal bai'i, jual beli. Ya, jual beli kan halal. Kita bilang nggak boleh, ya, itu, ya, jual beli itu Allah halal kan, wa ahalallahul bai'a wa haramal riba, kita bilang tuh jual beli nggak boleh, riba boleh, gitu, ya, tuh, ya kalau bai'i, ya,
itu Allah bilang halallahul bai'a. Allah halalin jual beli. Nah, yang Allah haramin riba. Kalau riba nggak boleh, Allah haramin. Kan gitu. Kita balik. Riba boleh. Ya, gitu jual beli boleh. Jual beli dengan dua harga haram riba. Ya, beli jual kontan sama ya ngutang beda. Ya, ngutang 12.000, kalau kontan 10.000. Nah, riba. Riba apaan masuknya? Ya, riba apaan? Riba ya. Jadi apa tuh? Ya, riba kan ada riba fadli, ada riba nasai, ada riba yadi kan gitu. Nah, riba kordin. Kalau riba kordin sih memang jelas minjem. Minjem kan? Gitu. Nah, kalau ini jual-jual. Ya, gitu. Ya, jual nih, gue jual nih. Ya, kontan 10.000. Ya, kalau utang 12.000. Gitu. Ya. Nah, riba katanya. Nah, riba dari mana? Ini riba masuk yang mana? Ya, kan kalau riba tuh itu ada barangnya, barang ribawi. Nah, kalau bukannya barang ribawi, ya kayak pulpen, baju gitu. Kan gitu. Itu enggak barang ribawi. Kalau barang ribawi itu makanan pokok, beras, jagung, kan gitu ya, makanan pokok tuh. Sama ya, emas perak tuh. Nah, itu ya, tuh kalau gitu laksanakan tuh. Itu bukan akadnya, bukan jual beli, tukar, nukar. Itu. Ya, kalau akad jual beli sih agak. Nah, ini kita jual, dijual baju. Gitu. Jual ya, orang punya baju jual, ditukarin motor, boleh gak sih? Nah, boleh. Ya kan gedean mana harganya, mahalan mana. Ya tapi sih bisa juga baju mahal. Iya. Lu baju tukang apa yang main sepak bola aja baju mahal-mahal. Iya, itu tuh yang sepak bola tuh, ya, sepatunya, iya, apa kaosnya aja, ya pakai miliaran, ya, motor, tuh, ya, oleh gitu, ya, apa riba, masih riba padli, gitu, ya, itu punya pulpen, ada orang tukarin apa, ya, itu tukarin HP, ya, riba padli, lebih habis, mahalan dia unik kan. Itu nggak ada, nah itu bukannya benda ribawi, yang nggak boleh kan emas sama perak gitu, ya tukar gitu, ya kalau kita jual tuh, ya kontan nama, ya apa tuh, ya kontan nama utang, beda harganya, nah itu nggak jadi riba, ya itu. Ya, dianggapnya riba tuh. Kalau pinjam duit lebihin, nah enggak ada tuh. Iya, gitu. Orang pinjam duit 1 juta pulanginnya, ya 1 juta 10.000 gitu. Itu boleh tuh, nggak apa-apa sih. Ambil lagi 1 juta, ya pinjam 1 juta, pulanginnya 1 juta 100. Ya, gitu. Ya, agak tuh nggak riba ya. Ya, gitu. Riba itu, riba kordin. Kalau riba kordin kan nggak masuk ribawi apa, semua apaan aja. Kan gitu, orang minjem ada lebihnya. Orang minjem motor, diisiin bensin, ribawi. Iya, kalau kita suruh ntar nih motor nih minjem motor sih, yang gitu. Ya tuh ada cuman bensinnya tuh cukup apa kagak gitu. Gitu. Ada gitu. Nah, pulang-pulang diisiin penuh. Ada harapan dah lo. Masih iya. Enggak apa-apa. Hanya begitu riba. Ya memang Abu Hanifah tuh ada orang minjem duit sama dia tuh. Waktu dia nagih, dia nggak mau tuh duduk di kitanya di kursi orang itu, ya neduh di bawah puunan orang itu enggak. Ya, nggak mau karena apa? Itu dianggap udah ngambil manfaat. Gitu, dia nagih. Yang gitu. Kalau kita sih duduk aja ya. Ya kenapa? Karena kita tanpa izin. Ya, duduk di kursi orang itu, orang minjem duit. Nah kita, yang gitu. Nah kan kita datang, ada kursi, kita duduk, kita panggilin, keluar nih, gua datang gitu kan. Ya, duduk gitu. Nah itu kan ambil manfaat namanya. Ya, jadi kan riba kan. Yang gitu. Atau dia tuh bawa puunannya. Yang gitu. Iya,
Ngambil manfaat, nanti dia aja di tempat panas. Itu hanya namanya riba gitu. Jadi nggak apa tuh nggak lari kepada benda-benda ribawi, apaan aja kalau riba korden gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ini mengharamkan apa yang Allah halalin. Nah, seperti kalbai ya, jual beli, wan nikah. Nikah kan halal. Ya, nggak boleh. Ya, ada nikah yang haram dibolehin. Laki sama laki kawin dibolehin. Ya. Belum cukup umur, Ustaz. Hah? Belum cukup umur. Iya. Kawin belum cukup umur, gak boleh. Iya. Nah, itu gitu. Au napi wujubi majma' alaihi, atau menafikan ya, menganggap enggak wajib ya mujma' alaih yang udah jadi ijma' ulama kasolawatil khamsi, seperti sholat 5 waktu ya, dianggap sholat 5 waktu itu enggak wajib. Nah, itu berarti kufur, murtad gitu ya. Gitu ya. Karena Allah tentuin udah kan, Nabi kan bilang khamsu salawatin kan, 5 waktu. Ya, ada yang anggap ya sholat nggak 5 waktu, cuma 3. Ya, akimis sholat lidulu kisamsi ila ghasalil laili wa qur'anal fajri, itu Al-Quran bilang. Ya, kerjakanlah kamu ila dulu kisamsi itu waktu matahari terbenam. Ya, ila ghasakil laili sampai sampai malam hari, wa qur'anal fajri. Nah, itu ya. Nah, qasakal laili isya gini. Gitu. Nah, kalau Quran al-Fajri subuh. Jadi berarti asar sama isya gitu. Ya. Nah, di situ ya. Kalau kita nih ulama semua Nabi udah jelasin ya, gila ya. Dulu kisamsi itu kan berarti zuhur sama asar. Ya, karena zuhur itu matahari kan nempong gini. Nah, ini bulan waktu zuhur. Nah, apabila matahari doyong, tuh kan dulu namanya. Nah, baru ada waktu zuhur, yang gitu. Nah, terus satu kan sampai asar, gitu ya. Oh ya. Ya, kalau Imam Malik ya, orang bayang bayang lohor di waktu asar, nggak apa-apa. Itu Imam Malik. Iya, karena waktu zuhur masuk ke waktu asar, gitu ya. Jadi kalau sembahyang zuhur nih, gitu, memang kagak bukannya jamak, bukan. Ya, bayang aja. Itu. Ya. Ini. Ya. Itu enggak jamak. Nah, kalau kayak kehidupan Syafi'i kan gitu jamak. Ada Imam Ahmad bin Hambal tuh, ya jamak, gitu jamak. Kita enggak mau sembahyang zuhur, dan bayang asar, jamak niat. Nah, gitu. Kalau Imam Malik emang apa? Ya. Memang waktu zuhur tuh waktunya memanjang sampai habis waktu asar. Gitu. Jadi kalau orang tuh, kalau Imam Malik, kalau dia nih belum sembahyang zuhur nih, udah jam 3 gitu, ya kan belum masuk waktu asar, jangan diomelin, nyariin aja. Ya, nah, sampai kalau udah asar habis, belum sembahyang tuh zuhur, baru melin. Karena itu dulu samsi, yang gitu, ila wasakil laili, masuk waktu malam, nama adi maghrib sama isya. Nah, wa Qur'an al-fajri. Nah, ya, subuh dengan diimak jadinya. Gitu. Dia nganggap 3 itu ya. Ya, kita nggak boleh tuh menafikan ya, gitu ya, kewajiban yang udah diimakan kasolawatil khamsi. Au sajadatan minha, atau menafikan satu sujud. Ya, artinya boleh sujudnya sekali aja gitu. Itu ya. Gitu ya. Ya, wal wudu, atau juga wudu, menafikan nggak pakai wudu gitu. Ya, boleh. Enggak boleh. Ya, enggak wajib tuh wudu. Gitu ya. Nah, gitu ya. Wa zakat wa shaum wal haji itu ya. Zakat, haji, puasa, haji itu semua yang udah majma' alaih ya, udah ijma' dah tuh. Au jabama lam yujab ijma'an ya, atau juga dia mewajibkan sesuatu yang enggak wajib ya, enggak diwajibin ijma'an menurut ijma' ulama nih. Kaziyadati rakaatin, seperti tambahan rakaat, nambahin ya gitu.
Ya, gitu rakaat apa sembahyang subuh udah 2 ya 3 aja dah. Gitu. Ya. Nambahin gitu ya. Nah, au sajadatan fi sholatil khamsi atau nambahin sujud. Ya, dalam salat yang 5 waktu nih, gitu. Yang tadinya 2 tambah jadi 3 tuh, ya. Gitu ya. Nah, itu juga termasuk tuh ya. Nah, murtad tuh gitu ya karena dia enggak ikut tuh ya. Au nafyu masru'atin mujma' alaih atau juga meniadakan tuh dianggap tidak disyariatkan yang udah jadi ijma' kaziyadah ini masru'atan ya mujma' alaih kasunanit tabi'a lil faraidi seperti sunat-sunat yang mengikuti salat fardu ya salat apa sunah rawatib ya sunat rawatib kita tambahin atau kita bilang tuh nggak disyariatkan nggak diperintahkan gitu ya nah itu berarti kan udah jelas ya ada qobliyah ada ba'diyah gitu ya nah itu kita bilang kagak ada nah itu termasuk ya kufur tuh gitu ya nah tapi ahli parodi au azima alal kufri fil mustaqbal itu ya atau dia berkeinginan untuk kufur pada akan datang udah kufur udah ya lihat besok gitu ya atau bulan besok gitu ya udah saat itu udah gitu au tarad dada fil kufri atau dia udah kuantik ya kufur rusak gitu udah nah iya nah kayak kita sembahyang kan gitu ya apa lebih kurang ya batal udah ambil keyakinan lebih ya udah turun nah kalau kurang terusin tambahin gitu ya nah payak puruhalan tuh yang begitu tuh tarodud itu ya berarti kufur pada saat itu juga li'annal istiqamatal iman wajibatun karena mantepnya tuh ya gitu iman itu hukumnya wajib wa taraddudu yunafiha karena bundar mandir bolak-balik itu berarti menafikan istiqomah iman la in tawassasa fihi tidak kalau dia wiswas ya kaan jarol kupra bi fikrihi seperti terlintas di pikirannya kekafiran nah itu ya tuh wiswas kan gangguan bukan di hatinya nih kalau tadi kan memang niat pengen kufur gitu nah kalau ini enggak pikirannya gua kufur gak nih begini gitu ya tuh wiswas gitu ya bi fikrihi fala yakfuru itu enggak ya kafir tuh li'annal wiswasa ya ghairu munaqadatil lil jazmi karena wiswas itu bukan ya lawanannya dari ya mantap tuh jazam au ankara suhbata sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu an atau juga termasuk kufur nih yaitu mengingkarin kesahabatan Abu Bakar Siddiq ya orang yang enggak percaya dengan kesahabatan Bakar Siddiq berarti dia kufur ya karena kesahabatan Abu Bakar Siddiq ini ada di Quran kan gitu ya itu Allah bilang izhuma ya fil ghar ya wa qala li sahibihi la taqab wala tazando ya itu ya Allah bilang itu kan izhuma fil ghar ya ingat ketika keduanya Nabi Muhammad dan Abu Bakar ada di goa ya gitu yang Nabi bilang la taqab wala tazan jangan takut jangan duka cita ya Nabi bilang gitu karena Abu Bakar tuh waktu masuk di gua Sur gitu lihat tuh dinengok begini gitu kaki orang-orang ya kafir Quraisy gitu tinggal tuh dia nengok ke bawah kelihatan jadi duka cita takut jangan gitu-gitu ya Nabi Muhammad tenangin ya Abu Bakar la taqab wala nah itu Allah bilang izqala li sahibihi itu ya ketika Nabi Muhammad bilang pada sahabatnya siapa tuh yang ada menemenin Bakar. Ya kalau orang nggak percaya dengan kesahabatan Abu Bakar, ya itu ya masuk kafir. Ya, karena Al-Qur'an bilang tuh, ya. Nah, itu ya. Fi sabati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Au risalat wahidin minar rusuli al-mujma' alaih atau juga dia nggak percaya tuh. Ya, salah satu daripada rasul-rasul yang udah ijma' ya udah pasti itu ala risalatihim atas kerasulan mereka ya dan ya itu sebagai menentangnya tuh ba'da taklimihi sesudah dia tahunya
Ya, kita tahu bahwa nabi ini seorang nabi, seorang rasul. Sekarang kita enggak percaya tuh. Gitu. Au jahada harapan mujma' alaihi minal Quran, atau dia ya jahada ya artinya menentang tuh satu huruf, enggak percaya satu huruf yang udah jadi ijma' dalam Al-Qur'an. Enggak percaya itu ada hurufnya gitu. Ya. Au zada harfan fihi mujma'an ala nafyihi, atau dia nambahin satu huruf yang udah enggak dipakai di situ. Ya, di huruf dia enggak dibuang, enggak dipakai, ditambahin. Gitu. Ya kalau kita nambahin tuh ya bacaan mat panjang gitu. Nah, ya yang enggak ada nah, jadi nambahin huruf gitu. Ya. Nah, ya. Ini jangan tuh ya. Gitu. Ya. Mujma' alai ala nafsi mu'taqidan annahu annahu minhu, dia berkeyakin bahwa huruf itu ada sininya ya pada kalimat tersebut tuh. Au kadzaba rasulan, atau dia mendustakan seorang rasul. Ya enggak percaya tuh. Awi tagada jawazu ya wuqu'i li ahadim ba'da nabiyina sallallahu alaihi wasallam, atau juga ya dia meyakini itu boleh ada seorang nabi itu terjadi seorang nabi sesudah nabi. Waduh. Ya, kita percaya gitu, boleh kita kata gitu kayak Sadek kemarin. Nih gitu. Kan Sadek ngaku nabi. Nah, sekarang kita percaya dia nabi. Kufur gitu, murtad. Karena udah nggak ada nabi. Ya, Nabi Muhammad itu adalah khatamun nabiyin. Ya, penutup akhir daripada nabi-nabi. Nggak ada lah nabi ya ba'di. Nabi kata nggak ada lagi nabi sesudah saya. Nabi gitu. Di ngaku tuh kan orang banyak yang ngaku gitu. Iya, gitu. Iya, yang ngaku tuh jadi nabi gitu. Ya, kita percaya tuh dia jadi nabi. Kufur gitu. Ya, percaya gitu ya. Nah, itu ya. Awid da'a annahu yuha ilai, atau dia ngaku bahwa dia dapat wahyu. Ya, dapat pangsit sih kali ini. Ya, dapat pangsit. Dapat wahyu. Kagak ada, Allah memberikan wahyu. Kalau Allah kasih wahyu kan kepada nabi. Nah, kepada wali Allah aja bukannya wahyu. Ya, Allah kan itu apa? Ilham. Ini bukannya wahyu. Gitu. Wahyu pada nabi. Gitu. Di ngaku dikasih dari gituan. Nah, sembahyang kagak dapat wahyu. Ya, ngaku jadi nabi dah. Ya, sembahyangnya juga benar. Ya. Nah, itu ya gitu. Yuha ilaihi illam yad'un nabi. Nah, nubuwah. Sekalipun dia enggak ngaku jadi nabi, tapi dibilang dia dapat wahyu. Oh, ya. Dia bilang gue semalam nih dapat wahyu gitu. Ya, kalau ketemu wahyu sih kali. Itu nah dapat wahyu kagak, sekalipun enggak ngaku jadi nabi gitu. Nah, itu kan berarti udah apa tuh? Ya, udah ngakuin bahwa dia dapat ya Allah gitu ya. Nah itu ya, tuh bagian akidah nih tuh ya, kekafiran kita tuh bisa keluar tuh murtad kita itu dengan sebab akidah ya, keyakinan kita tuh. Wasani al-apal, yang kedua bisa jadi murtad itu ya dengan perbuatan nih ya, kerjaan. Nah di sini kasajadati kasujudi lisonamin, seperti sujud kepada berhala. Ya, ada berhala tuh, ya, ada tepekong gitu. Ya, patung tuh. Ya, patung Buddha, patung apa tuh. Kuno kita tuh di candi kita sujud gitu. Ya, kita usap-usap, kita ciumin. Ya, kita sujud. Kupur. Itu, ya. Dulu kan ada tuh di Candi Borobudur. Ya, Buddha, candi apa tuh? Candi Prambanan gitu. Ya. Ada tuh patung-patungnya. Itu, nah kita sujud itu, ya, murtad gitu. Au lisamsin, atau sujud kepada matahari. Ini perbuatan ya. Gitu ya, di zaman Jepang dulu ceritanya tuh banyak orang kita tuh dia dirus sujud. Nah, itu kalau itu karena darurat ya itu ya. Au liqamarin ya, atau sujud kepada bulan. Au limakhlukin, atau sujud kepada orang. Gitu. Ya, gitu. Kan gitu. Ya.
Kan siapa orang yang Nabi kata siapa orang yang takzim kepada orang kaya karena kekayaannya zahaba sulusa imanihi, ya hilang ya 2/3 imannya, ya kalau kita sujud tuh gitu ya. Ya, Nabi itu dalam hadis lau umir tu an asjuda li makhlukin, artinya la umir tul mar'ata lias judali ya li zaujatiha gitu. Ya, kalau sekiranya saya boleh dibolehin untuk orang itu sujud kepada orang, saya perintahkan tuh seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ya, karena nggak dikasih kan, itu hanya sekedar taat doang kan jadinya. Itu nggak disuruh sujud gitu ya. Oh ya, ini nggak boleh kita sujud sama orang gitu. Ini, ya, ini banyak kan kerjaan sujud sama orang kan, sama nyaknya disujud, ya tuh kakinya yang dicuciin kaki, diciumin kakinya kan sujud itu. Iya kakinya duduk begini nih, bangku, gitu, nanti diciumin tuh sono. Ini, itu sujud gak? Sujud, kalau nyamain sujud kan tuh dudukin kepala. Ini sungkem, sungkem apa gimana? Iya, ini masih orang Jawa kan gitu, sungkem ya. Kan gitu, kalau sini gitu, ya jangan. Gitu. Hah? Itu yang kakak kakinya tuh ke ibu, apa emaknya, banyak tuh suruh dia diciumin tuh. Ya, itu sujud itu, ini nggak boleh gitu ya, sujud dimakhlukin tuh pada orang, tunduk gitu ya, makhlukin illa lidaruratin, kecuali boleh kita tunduk sama orang tuh sujud sama orang kalau daruratnya mana? Kasujud di asirin bidaril harbi ya bihadrati kafirin khosyatan minhu ya gitu pala yakburu gitu. Seperti ini sujud darurat seperti sujudnya orang yang ditawan, yang ditangkap kan gitu di daril harbi, di tanah ya peperangan tuh ya ditangkap dah gitu. Nah disuruh sujud tuh bihadrati kafirin, sujud di depan orang kafir. Itu kenapa khosyatan minhu, karena dia sujudnya karena takut ya, bukannya karena ya emang kemauan enggak gitu, tentu takut kalau dikagak apa nggak sujud dibunuh. Nah tidak gitu ya. Nah itu kalau yang begitu pala yakburu tuh ya, nggak kufur gitu ya, karena tempat itu kayak dulu kita zaman Jepang kan, dulu kan memang semua tuh disuruh kan gitu katanya tuh. Jadi di pemerintahan itu semua memang ada ya matahari, gambar matahari disuruh sujud semua ya pada bendera Jepang dulu gitu ya. Kalau kagak mau ya disebletin itu, dicutin itu ya waktu zaman Jepang tuh gitu. Nah amma ma jarat bihil adatu min khafdir ra'si wal inhina ila haddin la yasilu bihi ila aqalli ruku' fa huwa makruhun. Adapun ya apa yang berlaku kebiasaan adat nih menundukkan kepala wal inhina ya bongkok ya ila haddin la yasilu bihi ila aqalli ruku', yang sampai batas enggak sampai sekurang-kurangnya ruku' itu fa huwa makruhun, itu hukumnya makruh. Jadi kalau kita hormat tuh pada orang itu yang biasa adat di sini ya tundukin kepala, tundukin badan gitu. Kalau sampai batas hadur ruku itu makruh. Lebih dari itu berarti haram. Kan ya. Kalau hadur ruku kan sampai tangan kita, kalau kita diri kan sampai itu apa ya gini. Tuh ya. Jadi kalau kita gini tuh ya kita sampai hadur ruku begini, tunduk sama orang begini, itu makruh udah gitu. Jadi kalau baru kepala doang sih gitu enggak, ya kepala aja gitu. Kalau gini kan belum sampai ruku nih, kalau baru gini. Nah kalau udah begini tuh bongkok, ya ini udah jadi gitu batas ruku tuh, kurang-kurangnya ruku, ya itu hukumnya makruh gitu ya. Nah tuh ya.
Ya, jangan sampai begitu tunduk pada orang ya. Jadi cukup tunduk pada dah gitu ya. Ada bos, ada apa gitu. Jadi datang ya gitu. Ya. Berarti kan lu kata somong. Hah? Dikata somong bosnya. Ya, tunduk kayak dikit gitu ya. Gitu ya. Nah itu ya, itu yang kedua tuh apal. Nah wasalisu al akwal, yang ketiga nih bisa membawa orang jadi murtad, yaitu dengan perkataan, ya omongan dan nih. Wahia kasiratun jidan. Ini katanya kalau perkataan banyak banget dah, banyak sekali. Latan hasiru, nggak terbatas. Mana tuh? Kaan yakula, seperti dia bilang, dia ngomong li muslimin, orang Islam. Ya teman kita ya kita bilang apa kita panggil deh itu ya Yahudiyun orang Yahudi itu teman kita panggil orang kafir gitu iya itu termasuk kita udah kufur gitu Kalau bercanda ya iyalah itu sama ya, enggak ya jangan nggak boleh itu orang kafir mengkafirkan gitu ini gitu kan Yahudi. iya Itu yang dimaksud tasahul itu. Nah itu kan tasahul tadi kita anggap main-main. Inilah yang jadi Allah bilang ya tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Gitu kan? Allah bilang tuh kan gitu. Tahsabunahu hayyinan. Ya, kita sangka nih, ya itu sih ucapan-ucapan enggak apa-apa hayyinan ringan. Tapi wa huwa indallahi azim. Di sisi Allah tuh berat itu omongan gitu. Ini jangan mengkafirkan itu. Ya, kita bilang orang apa? Teman kita bilang, orang kafir gitu. Ya, kan gitu, orang Yahudi kan gitu. Ya. Dasar ya. Tapi kalau emang orang itu ngomong kayak gitu kayak sekarang kan lagi rame tuh bahwa Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad. Kalau kita panggil kafir gimana? Oh, siapa tuh? Orang. Orang yang udah ngomong begitu Heeh. kan sekarang jelas rame tuh jelas-jelas dia ngomong bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad. Iya. Itu udah keluar. Iya. Nah kan kita panggil dia kafir. Ya emang kalau itu emang udah jelas-jelas nih kafir panggil nggak jadi nggak ngapirin. Ini yang benar kita teman kita aja gitu. Kita lagi karena lagi kesel sama itu gitu ya gitu. Nah gitu ya. Berarti sama kayak anak murid saya gitu misalkan. Ini yang saya sering ucapin di sana. Nah, dia nggak pas kita tanya sholat subuh gitu, dia nggak sholat subuh nih. Dan udah gitu saya tanya lagi orang tua kamu pada sholat apa kagak? Dia bilang orang tua saya juga nggak sholat gitu kan. Kamu dulu kayak orang kafir gitu. Itu gimana cara? Nah itu Sholat subuh gitu Sat. iya itu kalau kayak orang kafir jadi belum jadi kafir dia karena kita baru tasabuhin kayak orang Yahudi sama yang seperti Nabi kata tuh ya gitu siapa orang yang punya keluasan dia nggak mau korban bahwa dia tuh kayak orang Yahudi yang gitu pala ya korbanna mas jidana gitu ya atau juga dalam hadis itu siapa orang yang punya keluasan dia nggak mau pergi haji kan gitu nah itu pal yamut alaihi ya gitu Yahudian au Nasranian ya punya duit banyak nggak mau pergi haji kan gitu nah itu Nabi kata pal yamut matilah tuh gitu kayak apa kayak orang Yahudi sama orang Nasrani orang Yahudi kan nggak pergi haji gitu ya nah orang Nasrani ngaji juga jadi gitu itu pertasabuhan doangan persamaan jadi enggak ini kan kita emang melek-melek kita bilang lu orang kafir gitu ya. Nah gitu nah itu kan kaya gitu ya itu ya tuh ya ini omongan nih ya jangan apa nih yang gampang-gampang yang biasa kita ini tuh ya Nasraniun atau kita bilang aja Nasrani gitu ya kalau sekarang Israel lah Israel lah. Jadi kalau bercanda mendingan dasar Jawa lo. Ya, gitu. Iya, jangan agama, jangan bawa agama. Saya dikecil malah bangga banget kan. Iya. Iya, orang Jawa bisa ngomong gitu. Ya, atau kita bilang ya Adi Madin. Ya, kita bilang orang yang enggak beragama kan gitu. Ya, orang yang enggak beragama. Nah, ini muridan annallazi alaihil muhatib binaddini ya kufrun. Ya,
Gitu. Ini yang dimaksud bahwa orang yang tadi itu yang dibilang tadi dari agama itu ya berarti dia beragama itu kafir maksudnya. Nah itu jadi kafir juga. Gitu bilang, orang nggak beragama kan gitu. Tapi maksud gitu dia orang yang nggak beragama itu orang kafir. Nah jadi kafir juga gitu. Ya karena itu mengkafirkan orang. Gitu. Ya. Karena kita mengkafirkan orang jadilah kafir gitu. Gitu. Gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya mukhatib tuh ya kubron. Waka suhriyati bi asma'ihi ta'ala atau mengejek menganggap remeh ya nama Allah tuh asma Allah. Ya, nama-nama Allah tuh ya kita memang gitu ya. Kita anggap remeh aja. Ya, ini kan banyak tuh. Ya, asma-asma Allah tuh adalah pas Allah dapat apa tuh asma Allah kan gitu. Ntar di undangan ya di kertas-kertas ini kan ya apalagi ada bismillah tuh. Ya, gitu ya. Nah, ya kalau bismillahnya ditulis pakai ada huruf Arab, selamatin di undangan. Kalau Indonesia ada khilaf ya karena Al-Qur'an itu Arabiyun. Ya, meskipun tuh bacaannya kan bismillah tapi pakai bahasa Indonesia kan, bukan bahasa Arab. Karena ada khilaf. Nah, kalau yang benar-benar pakai huruf bismillah gitu. Ya. Nah, itu. Nah, itu kan ada nama Allah di situ. Nah, iya didudukin. Iya didudukin. Tuh ya. Kan istihza tuh syukriya tuh nama Allah. Kalau kita selamatin bakarnya tuh nyelamatin. Ya kalau kita selamatin tuh ya kalau banyak jangan dibakar lah. Rendem aja di air hilang. Ya kita rendem aja. Mau di kertas-kertas itu kan banyak gitu tuh. Tulisan Al-Quran, nama Allah rendem itu ntar kita bejak-bejak begini kan. Iya hilang kan tuh. Udah nggak apa-apa, udah nggak kelihatan dah tuh. Ya nggak kebaca, nggak apa-apa udah gitu. Nah gantung atau gunting-gunting gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau yang masih bisa kebaca ya jangan gitu. Kalau kita bakar loh, kalau Al-Quran dibakar masih kelihatan tuh. Ya arangnya di kertasnya yang kebakar. Masih kebaca. Ya hancurin. Ini. Hah? Nah, agak rendam aja kalau kertasnya direndam aja hilang. Ini direndam tuh. Ini ya. Tuh. Ya. Ini jangan tuh nama Allah tuh jangan kita istihzaan, kita lihat aja gitu. Ini ada seorang wali min auliyaillah, Allah angkat derajatnya namanya itu ya. Dia ketemu lagi jalan ada asma Allah tuh. Ya nama Allah diambil di tempat kotor tuh diambil disapu-sapu dibersihin ya dipakai minyak wangi gitu ya. Gitu minyak wangi itu dipakai minyak wangi disimpan gitu ya. Akhirnya Allah angkat derajatnya kama ya thayyab ta ismi rayyab tu lukas muka gitu ya thayyab tu ismuka gitu kata Allah sebagaimana kamu wangikan nama saya ya saya wangikan juga nama kamu tuh diangkat diwanginya jadi ya Allah ya kasih dia termasuk wali min auliyaillah tuh yang terkenal gitu ya itu karena dia ngangkat tuh hormatin tuh ya ada huruf-hurufnya nama Allah tuh gitu ya ini jangan dibuang-buang ini kadang-kadang banyak kan tuh kertas-kertas kan kertas ulangan itu ya nah namun itu sama tim gitu ya ini ya nah itu ya jadi kasukriyat tuh ya menganggap remeh ya gitu asma Allah tuh au wa'dihi bil jannati awis sawabi atau menganggap remeh tuh janjinya Allah dengan sorga atau pahala kita anggap tuh ya Allah janjiin kita bakal masuk surga, kita bakal masuk dapat pahala, kita remehin. Ya, apa iya? Itu. Ya. Ini kan yang banyak nih apa nih kalau tuh ada hadis, ada ini janji Allah ya orang yang beramal sedikit pahalanya banyak. Ini kan ini tuh. Ya. Itu banyak kan tuh. Ya. Enggak tuh enggak mungkin gitu. Iya kan banyak kan tuh. Nah, mungkin itu kan berarti kalau orang yang begitu ngapa tuh? Itu berarti mempersempit ya rahmat Allah. Jadi Allah dianggap nggak mampu kan? Ya, kan Allah bakal membalas tuh. Ya kayak orang sedekah kan kahabatin ya ambatat sabah sanabil bikuli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu limai ya sya kan gitu. Ya, orang yang sedekah satu bisa jadi 700 bahkan bisa lebih kalau kasih kan itu dianggap ya itu nggak mungkin yang gitu
Gitu. Iyalah. Nah, itu kan berarti apa tuh? Mempersempit. Ya, menurut situ rahmat Allah. Atau juga menganggap Allah nggak mampu. Gitu. Ya. Ya kalau kita sembahyang tuh, ya gitu, ya kita sembahyang tuh, habis maghrib nggak ngomong, ya nggak jangan bicara, sembahyang tuh 2 rakaat, ya baca ayat kursi kali sama kulhu, ya gitu 15 kali, ya setiap rakaat, itu Allah kasih kan balasannya apa? Ya 1000, ya bahkan kalau bulan puasa 1 juta rumah. Wah, 1.000 juta, 1.000 rumah, wah nggak mungkin kerjaannya gampang lah. Nah itu kan berarti mempersempit, itu mempersempit kan, mempersempit Allah kan. Jadi Allah kayaknya nggak mampu kan, gitu. Allah mau kasih 1 juta, ya siapa juga, gitu. Itu kalau kita anggap begitu berarti Allah tuh kita anggap nggak mampu, itu istihza namanya, ngecilin, gitu, ya. Nah, dari manaan kita girang kalau gitu. Kerjaan ringan, gitu. Ya kalau kita kerjakan di bulan puasa, kan satu banyak 1.000. Jadi kita kerjakan tuh Allah kasih 1.000, 1.000 dikali 1.000 jadi berapa? Juta kan? Itu, ya. Ya. Ini kerjaan yang ringan masuk segitu katanya. Ya, nggak mungkin lah. Ini berarti itu diistihza, jadi mempersempit tuh. Padahal kan ya warahmati wasiat kata Allah kan rahmat saya itu meluas segala sesuatu itu ya itu Allah mau kasih kan ya, siapa ya setiap orang aja Allah kasih kodam di akhirat dulu paling apa tuh paling kecil aja tuh orang miskin yang paling miskin masuk apa tuh ya masuk surga itu Allah kasih itu yang udah paling belakang itu yang udah bekas direndam dulu di neraka. Itu ada hadisnya tuh di Sahih Muslim kan gitu orang yang apa tuh udah dipendam di apa tuh di dalam neraka udah ribuan tahun yang gitu. Nah itu diangkat sama Allah gitu ya karena Nabi Muhammad tuh dengar ada umatnya masih tuh nah diangkat kan udah tinggal ada papunya tuh cari tinggal yang ada nih di bawah lak-lakannya di bawah lidahnya itu kalimat tuh Allah ya Hanan ya Manan gitu. Nah itu kan dicari udah badannya angus semua. Nah diangkat tuh dicari itu dibawa udah tinggi anak pada gitu udah angus lah. Nah diangkat kan bawa dimandiin sama Nabi tuh ya mandi apa udah jadi lagi kan untuk begini ya kemudian masih ada tandanya nih di mukanya dihapusin dah semua. Nah begitu dia udah itu kan selamatin ya. Nah Allah masukin tuh ke surga kasih tuh dia yang paling belakang udah nggak ada papanya begitu itu gedenya dikasih siapa sepandangan mata ya normal saya bukan iya mata kita dah sini nah kan ya kan kalau mata kita sepandangan mata kita kan sini ya kalau kita itu kan ukurannya kita diri di tempat yang tinggi benar mata kita ikan dah tuh ya putar 4 penjuru itu kelihatan sampai mana tuh bisa Jabodetabek kan itu nah itu alokasi tuh segitu tuh yang paling mikir itu baru ato nah kalau ada nah kalau gitu nah Indonesia punya dia ini bertiga ini bisa gitu tuh ya tuh yang paling gitu nah bagaimana kalau yang paling tinggi tuh derajatnya ya kok yang paling tinggi tuh alokasi tuh ya itu di jalan aja nggak ini jangan mempersempit. Ini justru kita kalau dapat apa tuh ya dapat berita, dapat apa tuh ya hadis, fadilah yang begitu ya jangan kita remehkan ya, amalin. Ya justru kita girang. Ya kerjaan yang ringan pahalanya gede gitu. Jangan kita kata mungkin begini. Jangan tuh berarti istihza kita. Gitu ya. Oh ya, itu kerjain ya. Tuh ya, jadi jangan istihza tuh, mustahzian tuh ya. Kita ya bi asma'illah awadihi bil jannah aw sawi sabab awaidihi atau juga dianggap remeh tuh tentang seksaannya Allah bin nari wal iqab yaitu Allah bakal masukin ya ke neraka dan seksa. Wa ay ka ayyakula seperti dia bilang lau amarani Allah bikaza lam af'alhu. Ya, kalau Allah perintahkan kepada saya sesuatu, saya nggak mau kerjain, gitu, ya, itu kan berarti, ya,
Nah, istihza tuh ya, nggak percaya itu. Atau juga lau a'tani Allahil jannah ma dakhaltuha mustahzian au mustaziran lil inad. Gitu. Kalau di ngomong tuh dibilang kalau Allah tuh suruhin beri pada saya tuh sorga, gua nggak mau masuk. Gitu ya, sok wang gitu ya. Kenapa tuh bilang begitu? Mustahzian ya, istihza ya, au muzhaziran au muziran lil inad, atau menampakkan ya melawan tuh itu ya. Nah dia ya inad fi zalika au ayakula law akhazani Allah bitarki sholati ma'a ma ana fihi minal fakri awil maradi zalamani ya. Atau kita ngomong gini, ini yang termasuk kufur juga. Ya, kalau dibilang begini, kalau sekiranya Allah seksa saya, nanti gue diseksa sama Allah nih karena nggak sholat. Ya, sedangkan gue dalam keadaan miskin, fakir. Ya, gue dalam keadaan fakir, gue nggak sholat. Allah seksa gue, ya berarti Allah itu zalim kepada gue. Itu, nah itu kan berarti apa? Ya, ngelawan. Gitu ya. Karena menganggap Abo yang bikin gara-gara dulu saja. Abo yang bikin gara-gara saja. Iya, gitu. Tapi lu kasih miskin jadi gua sembahyang. Lu seksa gua lah, salah siapa? Gitu. Gitu. Tuh ya, nggak boleh gitu gini ngomong gitu. Ya. Gua nih nggak sembahyang nih, gua sembahyang karena gua miskin. Allah seksa gua, berarti Allah zalim. Ngapa nggak dikasih? Kalau dikasih kaya gua sembahyang. Ya, bisa juga dikasih dikasih kaya nggak sembahyang. Gitu. Dikasih kaya nggak sembahyang. Nggak sempet. Di jalan mulu ya, ayam nggak seburu. Gitu. Nah, ya. Karena kita sholat, kita zikir, itu kan bukan buat kaya. Ya. Gitu. Nah, dia kata gitu. Ya orang yang nggak sembahyang apa, Allah mau kasih kaya nggak? Ya banyak tuh. Ini orang Cina aja, orang yang kafir aja pada kayak wah dia nggak sembahyang nggak apa. Ya, jadi Allah mau kasih kan bukan karena kalau kita tuh mengatakan tuh kayaknya kita punya duit kita tuh dari karena sholat, ya karena zikir kan gitu. Kufur kita. Karena yang ngasih kaya ngasih itu dia tuh. Gua kalau nggak zikir nih, wah nggak jadi kaya gua. Nah berarti kan gitu. Atau juga kita bilang gua kalau nggak kerja nih, ya gitu. Itu sama juga kita iktimat kepada amal. Iya. Ya itu berarti bukan kepada Allah, nggak boleh. Ya. Kalau kita zikir tuh jadi kaya, ya. Enak tuh anak pesantren kaya semua. Iya, dulan dia mau kita. Nah dia nggak berhentinya dari pagi sampai sore anak pesantren. Zikir mulai pagi-pagi ngaji, habis ngaji dizikir apa terus. Wah dia mesti kaya tuh, dinyantren pulang-pulang bawa mobil. Agak, ya. Bukan itu, ya. Ya, karena itu ada kewajiban kita kita sholat apa semua tuh ya. Tuh, auqala ya gitu. Auqala lapa ala ya. Gitu, lapa ala hadasa haza bi ghairi takdirillah gitu. Ya, au lau syahida indi al anbiya ya. Auqala ya lipiklin ya gitu bukannya lapa ala ya. Nah ya, atau juga dibilang lipiklin hadasa ya gitu kepada suatu perbuatan nih yang terjadi haza bi ghairi takdirillah, ini bukan takdir Allah. Jadi kalau terjadi suatu tuh perbuatan atau apa dibilang ini bukan takdir Allah, berarti dia nggak percaya dengan takdir itu ya, dianggap tuh ya kerjaan itu ya semua kan apa yang kita kerjakan udah ada ya, udah ada catatannya, udah takdir Allah takdirin udah gitu ya. Ini iya kan kayak gitu. ya, iya kalau tuh qadariyah kan. Iya kalau qadariyah kan memang menganggap kan bahwa kita kemampuan kita kan itu ya. Jadi kalau kita mau punya duit ya kerja. Nah tapi banyak orang yang kerja nggak punya duit dan gitu ya. Gitu, tangan kita nih bisa gerak karena bukannya Allah yang gerakin kita. Nah kalian tangannya setruk atau juga tangannya apa tuh ya semutan aja bisa gerakin ya, lu gerakin dah
kaki kita nih habis duduk itu kan semutan. Nah kalau memang kita bisa tuh gitu, nah bangun aja diri kau gak nyungkep. Gitu. Nah iya, nah tadi lo kata kalau lo kerjain lo bisa, bukannya Allah. Gitu. Ya, bangun dah, usi semut-semutan bangun dah, kau gak nyungkep begitu. Gitu. Yang kerja nyungkep siapa? Gitu. Itu juga sering banget nih San. Hah? Ini gara-gara lu nih OPK kagak hasil. Iya, iya. Nyareng. Oh ya. Nah, ya gitu. Lifi'lin hadasa haza bi ghairi takdirlah. Au lau syahida indil abniya, kalau ya gitu ya, kalau menyaksikan kepada saya nih para nabi awil malaika atau malaikat wa jami al muslimin bi kaza ma qabiltuhu ya, maka saya ma qabiltuhum ya gitu ya, maka saya enggak terima tuh gitu ya, biar kata disaksiin tuh hari nabi malaikat semua saya enggak akan terima katanya. Au qala la af'alu kaza wa in kana sunnatan wikasdil istizai, atau dibilang saya enggak mau kerjain ini ya sekalipun itu sunnah gitu, kagak gua mau kerjain sekalipun itu sunnah, tapi maksud dia wikasdil istizai, maksudnya menghina ya, ngejek. Nah kalau kita nggak mau kerjain ya karena bukannya itu, karena kita capek, kita ngapa gitu ya. Lu nggak sembahyang sunat kan, malas banget kan gitu, ya nggak apa-apa, tapi gua nggak mau kerjain kan gitu, nah lain gitu ya. Kalau emang tujuannya tuh niatnya tuh ya istihza, nah itu jadi kafir karena mah ya, nah, menganggap remeh tuh gitu. Au qala ana bari'un minallah au minal malaikati au minal qur'ani au minas syariati au minal islami, atau dia bilang saya ini bebas dari Allah, dari malaikat ya, dari apa ya, dari syariat ya gitu ya, dari Al-Qur'an bebas, au dari syariat atau dari agama Islam tuh. Dia bilang gitu ya. Nah, berarti dia kafir gitu ya. Au qala la arda bil ahkami syar'iyyati, atau dibilang gua enggak redho, enggak senang tuh dengan agama Islam, agama syariat tuh, agama Islam. Au la a'rifuha, atau gua tahu tuh apaan tuh. Ya, itu istihzaan ya. Gitu. Nah, itu juga jadi kafir. Au qala ma asabtu khairan munzu sholaitu gitu, atau dia bilang tuh lagi gue nggak pernah dapat yang enak sejak gue sholat, iya gitu. Gue sholat gue rajin, tapi gue nggak pernah kaya kok. Duit rezeki kamu gue sempit aja. Nah ini, sejak rajin ngaji. Aduh ya rezeki susah gitu. Iya. Padahal gue rajin banget ngaji, gitu. Ya, kok ngapa rezeki gue jadi seret, kayak gitu. Ya. Nah itu tuh kan berarti penghinaan, gitu. Ya. Gitu. Karena yang bikin dia dapat rezeki kan bukan yang ngaji, gitu. Ya, sembahyang zikir tuh, ya. Tuh dibilang tuh, sejak aku tuh kerjakan ma'asab tuh khairan munzu sholat itu. Awi sholat ya, la tasihuli ya, gitu. Ya, atau sholat itu enggak ya cocok bagi saya tuh, enggak sah bagi saya. Wahasilutil kal ibarat ya, jadi kesimpulan nih ungkapan-ungkapan tersebut, nah yarji'u ila anna kulla aqidatin, itu kembali kepada setiap akidah, au fi'lin atau perbuatan, au qaulin atau perkataan, yadullu ala istihanatin, yang menunjukkan atas istihanah, yaitu ya menghinakan tuh, meremehkan, awistihpapin atau menganggap tahpip ringan gitu, biha dengan ya tadi akidah tadi tuh ya gitu ya, dengan masalah itu tadi ya gitu, ibarat ma'al qasdi serta niat ya gitu, atau serta tujuan tuh wa huwa riddatun, itu menjadi murtad. Jadi tadi itu ungkapan-ungkapan ibarat-ibarat yang tersebut itu tergantung semua daripada akidah kita, perkataan kita itu ya, apakah tuh perkataan kita, perbuatan kita istihana atau istihbab ya, mengejek atau menganggap
remeh gitu. Ya, itu yang jadi murtad. Wa illa kalau nggak ada tuh ya istihana, apa tuh ya mengejek atau menganggap ringan ya pala ya maka itu nggak termasuk jadi kufur gitu ya. Jadi tergantung pada kita nih ya, jadi mengecilin, meremehkan kan gitu ya. Nah, itu semua jadi bawa ke kufuran. Kalau nggak ada niat seperti itu enggak katanya. Fal yahzaril insan min zalika kulli. Hendaklah hati-hati ya manusia tuh semua yang gitu. Nah ya. Wa yajibu ala man waqa'at min huriddatun ya gitu al-auda. Maka wajib tuh atas orang yang terjadi padanya kemurtadan maka wajib kembali waqa'at min waidin al-audu ya pauran itu kembali wajib dia kembali segera tuh yang terjadi ya kita terjadi apa tuh murtad. Jadi kalau kita terjadi murtad nih dari perkataan perbuatan ya gitu nah itu buru-buru ya nah kembali tuh pauran ya ilal islami ke Islam dengan apa? Kembalinya binutki bisyahadatain dengan ucapan syahadatain. Jadi kalau itu terjadi habis omongan tadi ya teman kita bilang kafir kan gitu. Ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah tuh ya istighfar kita situ dah ya. Nah wal ikla amma waqa'at bihi ridha cabut diri apa yang terjadi daripada kemurtadan wan nadam alama sadara minhu dan nyesel atas apa yang terjadi padanya. Nah wal azmu ala alla ya'uda limislihi dan punya azam ya niat bahwa enggak mau kembali seperti itu. Nah, terus lagi waqada umma fatahu min wajibati syar'i dan wajib dia qada apa yang ditinggal daripada kewajiban syara tuh. Ya, jadi kewajiban syara yang kita tinggal salat, puasa, gantiin gitu ya, qadain fi tilkal muddati pada masa murtadnya. Selama dia murtad setahun apa gantiin dah gitu ya. Wa illam yatub ya wajabat istitabatuhu kalau dia nggak tobat wajib dituntut supaya tobat. Ini orang murtad nih ya dia nggak mau tobat ya wajib kita tuntut tobat lu gitu ya suruhin tuntut gitu ya. Nah wala yuqbalu minhu illal islamu karena nggak ada yang diterima kecuali kalau dia Islam tuh gitu ya. Nah awil qatlu ya atau dibunuh kalau dia nggak mau kembali gitu ya. Ini negara Islam dulu zaman Nabi gitu zaman sahabat ya kok gitu sih kagak orang banyak banget ya gitu tuh ya gitu. Nah waya batulu biha saumuhu wa tayammumuhu wa nikahuhu qabla dukhuli au ba'dahu. Nah batal lah katanya tuh puasanya. Jadi kalau dia murtad ya berarti lagi puasa batal langsung puasanya. Nah juga tayamumnya di tayamum wudhu tuh wa nikahuhu nikahnya juga ya dinikah nih ya batal karena dia murtad gitu ya qabla dukhuli sebelum dia dukhul dicampur atau juga au ba'dahu atau sesudah dia dukhul gitu ya. Nah, ini kalau dia murtad dia udah nikah, dia campur, nah itu bisa dia suruh gitu ya. Enggak boleh. Itu ya suruh tobat dulu gitu ya. Nah, Fa'in aslama fil iddati kalau dia masuk Islam tuh masa iddahnya ya, itu perempuan ya. Nah, dan nikahu maka kembali nikahnya. Artinya balik lagi dah tadi gitu ya. Tadi kan dia habis nikah tuh ya kan batal ya. Nah, tapi masa iddahnya tuh masih ya. Nah, itu berarti ya nanti kembali lagi. Wala yasihu aqdu nikahihi. Enggak sah tuh akad nikahnya. Orang yang ya kafir ya, orang yang murtad dikawin tuh nikah. Ya, sekarang banyak banget yang kafir kawin, orang kafir, orang Islam, perempuannya Islam, lakinya kafir nikah. Nggak apa-apa beda agama. Ya, kan beda agama tuh. Itu, sekarang dibolehin. Nah, ya. Ya, urusan dia tuh pemerintah ya Rinda. Ya. Nah, ya. Nah, itu ya akdu nikahihi. Watu khramu zabihatuhu haram tuh sembelihannya
Jadi kalau dia orang murtad nih, kalau dia motong sapi, motong kambing, itu nggak boleh makan. Iya, orang murtad itu. Ya. Nah, ya, wis nggak percaya, itu. Ya. Nah, dia wala yarisu wala yurasu, dia nggak mau apa, ya nggak dapat warisan. Yarisu itu mewarisi dan tidak diberikan warisan. Jadi kalau dia mati, hartanya orang murtad nggak kembali kepada orang Islam. Nah, ya umpama saudaranya, bapaknya enggak. Nah, atau juga bapaknya mati nih, dia murtad, nggak dapat dia. Itu artinya wala yurasu. Ya, jadi nggak nerima warisan, nggak berikan warisan tuh. Ya. Nah, wala yusalla alaih, nggak disembayangin kalau dimati orang murtad. Ya, wala yugesalu, nggak dimandiin. Wala yukpanu, nggak dikapanin. Ya, wala yudpanu, ya nggak dikuburin aslan sama sekali. Bal yajibu igra'il kalbi ala jipatihi, bahkan ya wajib kasih anjing ya dipunya mayitnya tuh. Ya, jadi dimati tuh, lemparin aja kasih dah tuh. Iya, bawa binatang lemparin. Iya, kasih buaya. Nah, kandat tuh yang gitu tuh. Ya, ini orang murtad itu. Ya. Ini orang murtad tuh nilainya rendah kan, itu ya. Di sini dikata ala jipatihi bangkainya. Iya bangkainya, kan udah mati. Nggak disebut mayatnya. Iya kan jipa, ya, bukan mayat, jadi jipa bangkai. Karena dia nggak dikuburin, nggak dimandiin kan sama kambing. Iya bangkai ini, itu asli dah tuh, ya. Yang murtad nih gitu. Nah, uama luhu paiun lil muslimin, harta dia tuh atau orang murtad itu menjadi pai. Ya, pai itu artinya satu pembagian kepada orang muslim tuh, ya, dibagi-bagi gitu ya. In mata ala ridha, kalau dia mati dalam keadaan murtad tuh ya. Tuh gitu tuh. Jadi hartanya nggak bisa jadi warisan, ya, nggak juga dapat warisan dia, ya, orangnya murtad tuh. Nah, jadi hartanya kemana? Jadi jadi dibagi-bagiin aja dah pada orang, ya, orang muslim tuh fakir gitu, ya, kasih dia dah tuh, ya. Nah, habis itu ya nih. Nas'alullah ta'ala al-afiyah wa husnal khatimah. Ya, kita mohon pada Allah nih, ya, al-afiyah, selamat dan juga husnul khatimah. Ya, selesai bab ridah nih ya. Ini jangan ada ya terlintas nih ya di hati kita keraguan-keraguan terhadap ya agama dan nih gitu ya. Dan juga jangan perbuat atau jangan berkata tuh seenaknya aja yang kira-kira yang ya jadi membuat apa tuh ya mohon jadi ya kafir menjadi murtad kita. Habis itu ya paslon fi hukmi taklid wa surutihi. Nah, ini nanti kita bicarakan nih ya masalah taklid dan syarat-syaratnya tuh ya. Nah, jadi ya kita habisin dulu dikit ini, nanti baru kita tukar dah ya. Insya Allah 2 kali baca lagi sini, ntar habis baran haji dah. Ya, nanti Jumat kan baran haji Kemis. Jumatnya nggak ngaji malamnya. Itu ya lagi apa? Ya sedang bakar sate. Agak apa? Ya nggak ngaji dah malam Jumatnya gitu. Paginya juga enggak juga ya hari tasrik ya hari tasrik kan hari giliran nyati nah, kan hari tasrik kan jemur apa kalau orang dulu kan jemur daging ya kalau kita sekarang bakar lah. Ya.